يا رحمن يا رحيم بارك لنا في شأننا وفي سنة
limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha membuka cahaya hidayah bagi hamba-hambanya yang telah dikehendakinya untuk tertuntunkan dengan hidayah dan tuntunan-tuntunan mulia yang berbijar dengan munculnya Nabi termulia yang cahayanya berbijar menerangi alam semesta hingga setiap siapapun yang dicintai dari hamba-hamba suara-suara nama mereka digemuruhkan di alam semesta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, telah bersabda Rasulullah SAW, jika seorang hamba dicintai Allah, maka Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulan fa'hibhu, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka turunlah Jibril ke langit dan berkata, wahai ya ahlas sama, inna Allah qad ahabba fulan fa'hibhu. Maka seluruh penduduk langit pun mengenal nama itu dan mencintai hamba itu. Dan jika Allah murka pada seorang hamba, maka Allah berkata, berfirman kepada Jibril, ya Jibril, ini Allah fulan fa'abghidu. Wahai Jibril, aku murka pada fulan, murkailah ia. Maka Jibril turun ke langit dan menggemuruhkan suaranya, wahai penduduk angkasa raya, Allah sudah murka pada fulan bin fulan, maka murkalah padanya. Maka seluruh penduduk langit pun melaknatnya. Hadirin hadirat, sebelum kita wafat, nama-nama kita sudah digaungkan di kerajaan alam semesta, sudah dikenal sebagai hamba yang dicintai Allah atau hamba yang dimurkai Allah. Namun barangkali dengan kehendak ilahi yang maha luhur dan maha tinggi dan maha suci, ada hamba-hamba yang awwalah Allah minasyagawa ila sa'adah, yang Allah rubah keputusan hidupnya dari kehinaan, Allah putuskan dia untuk mencapai kemuliaan. Dan hal itu bukan hal yang mustahil. Wa ma dzalika indallahi bi'aziz. Alam semesta adalah milik Allah. Allah bisa membolak-balikkan kerajaan langit dan bumi ini dengan kehendaknya, hingga mencintai hamba-hambanya bulan atau membenci hamba-hambanya bulan. Hadirin hadirat, perkumpulan kita di malam ini adalah perkumpulan hamba-hamba yang nama-nama mereka atau nama-nama kita sedang digaungkan di langit, dicintai Allah. Tahulah dengan perkumpulan seperti ini, kalau kita bukan orang yang dicintai Allah, kau tidak akan bisa hadir di majlis yang dicintai Allah. Kalau kita dimurkai Allah, tempat kita di tempat-tempat yang dimurkai Allah. Namun ini tempat hujan hidayah, ini tempat hujan rahmah, ini tempat hujan hidayah, ini tempat hujan syafadah, ini tempat limpahan anugerah, ini tempat limpahan cahaya kasih sayang ilahi, ini tempat cahaya berbinar kelembutan ilahi, ini tempat berubahnya hamba dari hamba yang dimurkai menjadi hamba yang dicintai. Maka pastikan Rabbi, seluruh nama kami semua tidak keluar dari majlis ini kecuali sudah dicatat dengan tinta cahaya bulan dan bulan dicintai Allah, wafat dalam cinta dan dicintai Allah, dan akan dibangkitkan bersama hamba yang dicintai Allah. Rabbi, panjangkan usia kami dalam keadaan yang Engkau cintai, dalam seindah-indah keadaan, dan jauhkan kami dari musibah dan cobaan. Jangan Kau jadikan kami hamba yang penuh imtihan, jadikan kami hamba yang penuh anugerah dan hamba yang penuh kasih sayang dari-Mu. Hadirin hadirat, 2 minggu yang lalu kita membaca hadis yang belum saya jawabkan.
yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ketika suami istri tidur bersama atau bersetubuh lalu membaca Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana, maka jika dari perkumpulan itu terjadi kelahiran, maka syaitan tidak bisa mengusik dan memerangkapnya. Hadirin hadirat, ucapan ini tentunya amun maksus, bukan berarti anak itu tidak akan bisa digoda syaitan, tapi tetap tidak bisa dijebak oleh syaitan kepada dosa-dosa yang besar. Maka oleh sebab itu, dari mulai dulu lahir Nabi mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyelamatkan dan berusaha memberikan tuntunan keselamatan kepada umatnya dari sejak umatnya masih ada di sulbi ayahnya, belum pindah ke rahim ibunya. Dari situ sudah dijaga oleh Rasul dengan asma-asma Allah dan doa untuk dijauhkan syaitan darinya. Syaitan tidak bisa memperdayainya. Maka oleh sebab itu, generasi di masa itu, para sahabat, keturunannya para imam besar, imamul agramin, para tabi'in, para hujatul Islam. Namun semakin orang-orang menjauhi sunnah, persembahan mereka adalah hanya sebagai pelampiasan nafsu syaitan belaka. Maka muncullah generasi yang mudah terjebak narkotika, mudah terjebak zina, mudah terjebak perangkap-perangkap dosa, karena dari sejak dia belum lahir tidak terjaga oleh cahaya tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Demikian hadirin sekilas tentang hadis yang lalu. Saya tidak bisa terlalu panjang menjelaskan karena juga masih ada hadis yang harus kita jelaskan di hari ini, yaitu tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yu'adzib bidamil 'ain. Bahwa hadis ini riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya, bahwa orang yang menangisi orang yang wafat itu tidak disiksa jenazahnya oleh Allah. Sebagian orang dari saudara-saudari kita muslimin memahami kalau menangisi mayit disiksa. Rasul bersabda bahkan menangis di hadapan jenazah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menangis di hadapan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam di riwayat Sahih Bukhari. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis di hadapan seorang bayi dan Rasul sallallahu yang wafat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata ketika putrinya wafat. Namun Rasul menjelaskan, Inna Allah la yu'adzib bidamil 'ain. Allah itu tidak menyiksa dengan linangan air mata dan tangis, wala bihuznil qalb, dan tidak pula Allah menyiksa dengan sedihnya hati, karena pantas hati sedih ketika berkasih. Walakin yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi Allah. Maksudnya Allah itu marah dan bisa murka sebab ucapan kita, atau malah mengasihani jenazah sebab ucapan kita. Para muhaddzin dan para imam, di antaranya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Mukhtar, Imam Nawawi dan lainnya menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa yang dimaksud mulut bisa membuat mayit tersiksa adalah orang-orang yang meniaha dan ia si mayit tidak pernah mengajarkan pada keluarganya bahwa menyesali takdir itu adalah hal yang tercela. Maka Allah tampakkan baginya kehinaan dengan tangis keluarganya kepadanya, karena ia tidak mengajari keluarganya adab syariatul mutahharah. Maka ia terkena
Semakin saudara-saudara kerabatnya menangis, semakin dia terhindar dan tersiksa. Kenapa? Karena kalau dia mengajarkan pada mereka ada untuk bersabar kepada takdirnya Allah. Dan di dalam hadis ini tersimpan satu kata yang menjadi dalil yang jelas bahwa Allah bisa menyayangi jenazah sebab ucapan atau doa orang. Kata Rasulullah bersabda di sini, Inna Allah la yu'adzibu bi damil ayn wa la yu'adzibu walakin yu'adzibu bi adha wa asyara ila lisani aw yarham, atau mengasihani jenazah. Ucapan Sayyidina Muhammad. Ini dia berkata, tidak bisa jenazah, sudah amalnya sudah tidak bisa lagi, amal bisa sampai. Bukan masalah amal atau menolong. Orang yang sudah meninggal bisa ditolong oleh orang yang hidup dengan doanya. Mana dalilnya? Hadis ini lagi bahwa orang itu bisa tersiksa atau disayangi Allah sebab bisa orang yang hidup. Orang yang hidup berdoakannya berarti bisa merubah keadaannya di dalam kubur. Hadis ini satu kalimat tersimpan, tersempil, tapi menjadi dalil yang kuat bahwa orang-orang yang telah wafat itu bisa diringankan atau dibebaskan atau terangkat derajatnya sebab doa orang yang hidup. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ عُلْيَا وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. Kalimat ini adalah pelengkap dari kalimat sebelumnya, yaitu mayit itu disiksa sebab tangisan keluarganya atasnya. Yang dimaksud adalah niyahah. Jadi nangis mayit itu boleh saja yang berlebihan. Kalau seandainya ini tidak begini, coba kalau tak tinggalnya berangkat ke Tampran, coba kalau tak tinggalnya dilarang, terus menyesali. Itu yang memberatkan mayit. Itu yang membuat mayit terberatkan. Namun sebagian imam tetap menolak. Selama mayit mengajarkan kepada keluarganya kesabaran dan ketakwaan atas takdir Allah, dia tidak terkena akan hal seperti itu. Namun yang terkena adalah yang hidup. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian sebagian kecil dari makna hadis ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik alam semesta. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu perantara yang terindah, terkuat dan baik antara kita dengan Allah. Kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak mengenal Al-Quran kecuali dari Sayyidina Muhammad SAW. Allah tidak mengajari kita Quran langsung lewat Nabi Muhammad SAW. Dan dari sinilah saya ingin menukil salah satu riwayat yang ketiga, bahwa di dalam Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmidzi, bahwa Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu Allah, salah seorang yang ketiga, dia Utsman bin Hanif, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh orang berkata, aku ini mau ketemu Khalifah Utsman bin Affan, masa Khalifah sebenarnya. Apa? Aku ini punya hutang yang belum diselesaikan, tapi mau ketemu Sayyidina Utsman itu sulit karena dia sibuk dengan tugasnya. Jangankan mengatakan hajatku, temunya susah. Maka berkata Utsman bin Hanif, kamu masuk ke tempat itu di masjid, lalu kamu sholat berwudu, kamu sholat sunat 2 rakaat, selesai sholat berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila
Begitu aja. Ya. Itu makna kalimat ini, makna kalimat doa ini adalah Allahumma inni tawajjahtu ilaika, wahai Allah, aku menghadap kepadamu, maksudnya berdoa, wa inni atawajjahu ilaika, aku berdoa kepadamu binabiyika Muhammad, dengan perantara Nabi Muhammad SAW, Nabiul Rahmah, Nabi yang berkasih sayang. Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad, kan Nabi Muhammad sudah meninggal. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan, sahabatnya Rasul, mengatakan, ucapkan itu, ya Muhammad. Memang tidak Muhammad mendengar. Sebagian kita berjalan yang meninggal, kok mengucapkan ya Muhammad? Dia lupa, dia kali sholat, dia berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tiap sholat itu bicara kepada Rasul. At-tahiyyatu wa assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu, katakan dalam sholat kita. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak mengucapkan untukmu, batal sholat. Kalau dalam mazhab lain boleh mengucapkan assalamualaikum atau assalamu ala nabi. Dalam mazhab Syafi'i harus assalamu alaika. Kalau tidak, batal sholat. Dan orang yang sedang sholat, kalau dipanggil oleh Rasul SAW, tidak batal sholat. Riwayat Sahih Bukhari, jika salah seorang sahabat dipanggil oleh Rasul SAW tidak menjawab, dia tidak menjawab. Selesai sholat, dia lagi sholat. Selesai sholat, dia datang. Rasul berkata, kau dari mana dipanggil juga datang? Sholat ya Rasulullah. Rasul berkata, apakah kau tidak dengar firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, kalau tidak ada, apakah wahai orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya jika memanggil kalian. Maka oleh sebab itu katakan para imam, kalau seandainya siapa yang hidup di masa Rasul dipanggil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka layaknya dia datang tanpa batal sholatnya. Ya, nanti akan menjalankan. Nah, ini tadi kita kembali kepada riwayat Utsman bin Hanif. Utsman bin Hanif ini mengajarkan doa kepada orang yang paham. Ini tawajjah juga dilawati. Wahai Muhammad, dan Muhammad yang meninggal di zaman Khalifah Sayyidina Utsman dan juga di depan kuburan Rasul. Di tempat lain masjid dikatakan Sayyidina Utsman bin Hanif. Wahai Muhammad, aku memohon kepadamu untuk menjadi perantara kepada Tuhanku supaya dikabulkan hajatku. Wahai Allah, jadikan Nabi Muhammad menolongku dan jadikan pula Nabi Muhammad itu bisa menolongku. Allah syafi'i wa syafi'u dia. Jadikan dia menolongku dan tolong dia, wahai Allah. Lalu keluar dari orang ini, baru dekat dengan rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan buka pintu. Hei, kamu ada perlu apa? Pintu gerbang. Dia berkata, wahai Khalifah, aku berbulan-bulan mencari waktu jumpa denganmu. Aku punya hal yang perlu disampaikan, ingin mohon bantuan. Tapi aku sholat 2 rakaat, sekarang dapat kesempatan. Perlu apa maksudnya? Aku perlu bantuan sekian-sekian, selesaikan. Selesai, keluar dipanggil dia kamu tadi bicara sama Utsman bin Affan ya, bahwa aku punya hajat untuk bicara dengannya. Maka Utsman bin Affan berkata, aku tadi duduk di sini. Kok aku tadi sholat di dalam sebentar untuk baca doa itu, langsung saya dengan Allah kamu kan sudah menetapkan berdiri bagi itunya. Maka Utsman bin Affan
SAW masih ada. Waktu itu kan zaman sebenarnya kenapa Nabi berubah. Waktu Rasul masih ada, aku lihat ada orang buta. Ini riwayat Imam Qadiyah juga riwayat dari Subah kita juga. Kulihat orang buta. Si buta datang hadapan Rasul dan berkata, ya Rasulullah, walaupun ada bisa melihat. Rasul berkata, kalau kamu sabar, itu lebih baik bagi. Dia berkata, tidak ya Rasulullah, aku ingin supaya aku bisa melihat. Maka Rasul berkata, pergi dulu. Selesai dulu, sholat sunnah 2 rakaat saja. Lalu Rasul mengajari kalimat ini. Ucapkan Allahumma ya Allahumma ini tawajjahtu bika ya Rabbi ya Allahumma tawajjahtu bika ya Rabbi ya Muhammad ini tawajjah Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika nabiyika Muhammad nabiyir rahmah ya Muhammad ini tawajjahtu bika ya Rabbi Allahumma syafi'na fi wa syafi'u fi. Nanti yang ngajarin supaya bertawassul dan berperantara pada dirinya Rasul yang berkata. Dan aku lihat kata Utsman bin Affan itu orang tidak berdiri di hadapan Rasul kecuali dia sudah melepas tongkatnya dan dia berjalan dan dia melihat. Lepas daripada penyakit buta. Ini mukjizat Sayyidina Muhammad. Hadirin yang mulia Allah. Terjadi dalam riwayat yang ketiga ketika Rasulullah SAW sedang duduk seorang hakim sedang menghakimi atau sedang mengadili seorang wali Allah dan seorang pendosa, seorang saleh dan seorang pendosa. Si pendosa penjahat mengambil tanah orang yang saleh dan mengambil tanah itu miliknya. Hakim tahu si orang yang soleh ini adalah dusta. Kamu wahai engkau si dosa jahat, kamu mengaku tanah ini ya mana saksimu? Nih 2 orang. Jadi saya biasa. Cuma dulu juga ada yang begini. Ya sampai sekarang juga begitu. Monas kan kalau seandainya ada bayarannya tidak ada pakai perasa karena disetor dari pinggir bisa bilang selesai maka tidak bilang selesai musik dari 16 ya nanti ada mendapat kok kali-kali ke Monas jadi nanti insya Allah itu kalau di Monas lagi ya akhirnya dia mau berasa di Monas ya tapi tidak orang yang berkata ini 2 saksiku siap bersumpah atas nama Allah kalau ini anak milikku. Lalu hakim bertanya, kamu dari yang soleh orang wali Allah yang soleh, kamu punya saksi? Dia berkata saksiku Allah tidak punya saksi. Kalau tidak punya saksi, tidak punya saksi. Kalau tanah ini milik orang ini. Padahal hakim tahu bahwa ini tanah milik orang yang soleh. Dia tahu si soleh bukan membohong. Yang membohong ini. Tapi karena di dalam hukum harus ada 2 saksi, dia tidak bisa memenangkan ini kalau tidak punya saksi. Ya hanya menahan ini, ini hukum. Nanti di akhirat lain lagi. Ini dunia hukumnya ini. Maka sudah kita ambil. Maka berkatalah orang soleh itu, kamu mau menyerahkan tanah ini kepada penjahat yang pendusta itu? Maka wahai Allah, pendamlah dia sampai ke lutut. Maka hakim berpendam sampai ke lutut. Ayo, masih menyerahkan tanah ini sama si penjahat pendusta itu? Dia berkata, aku tetap berjalan dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berkata, wahai bumi, pendam dia sampai ke perutnya. Bumi mengendamnya sampai ke perutnya. Hakim itu sudah terdesak nafasnya dan berkata, aku tetap menjalankan apa yang diperintah Allah.
yang diajarkan Rasulullah SAW. Aku tidak berdusta, cuma salahku, aku tidak punya saksi, itu saja masalah. Bumi pendam dia sampai ke lehernya, maka bumi memendamnya sampai ke lehernya. Ayo, masih mau bela penjahat ini yang dusta ini dengan dua orang yang bersumpah dengan nama Allah yang dusta? Maka hakim yang sudah hampir tidak bisa bernafas ini mengangkat tangannya begini, "Syai agak ya Rasulullah, aku hanya membela ajaranmu ya Rasulullah." Dalam sekejap dia naik keluar dari dalam bersama karena mukjizat Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin wali mana mau bisa berhadapan dengan mukjizat Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan sebab itu cintailah Nabi kita Muhammad SAW. Saya bersabda di dalam ada dulu mufrad oleh Imam Bukhari dijelaskan sabda Rasulullah SAW, "Ajibud da'i, datangilah undangan, wala taruddul hidayah, wala tadribul muslim." Datangilah undangan semampunya. Nah, ini masalah kebetulan. Masalah mendatangi undangan, ada orang yang mengatakan banyak para sahabat yang malam setelah wafat Rasul memendam dirinya tidak mau keluar. Itu betul. Di dalam syarah dan Bapak ketika terjadi fitnah setelah wafat Rasul SAW, setelah Rasul mulai terjadi fitnah, maka sebagian ahli Badar masuk ke rumahnya tidak pernah keluar dari jenazahnya saat wafat. Berpuluh-puluh tahun mereka tidak keluar dari rumah lagi, keluar hanya jenazahnya untuk dikuburkan saat wafat. Itu sebagian ahli Badar berbuat demikian juga dalam syarah dan Bapak. Namun sebagian berkeluar yang bijak, yang mengajar dan sebagainya. Haji budak datangi undangan kalau tidak mau membawa, ya, dan seburuk-buruk undangan. Ya, hadis Rasul bersabda, seburuk-buruk undangan adalah undangan orang yang kaya yang diundang, orang miskin tidak diundang. Itu seburuk-buruk undangan. Dan lantas yang kedua Rasul bersabda, haji budai haji datanglah undangan, wala tarudu hidayah, dan jangan tolak hadiah. Kalau hadiah jangan ditolak. Orang yang kasih sedekah boleh ditolak, kalau hadiah tidak boleh ditolak. Ya, demikian sabda Rasulullah SAW. Wala tadribul muslim, jangan mukul orang muslim. Ya, jaga tangan kita, jangan tangan kita nanti bersaksi di hari kiamat memukul orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Diriwayatkan dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW datang membawa dua hamba sahaya kepada Sayyidina Ali dengan Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Wahai Ali, ini kuberikan padamu dua hamba sahaya, tapi tolong satu aku didik, jangan dipukul, karena aku dilarang memukul orang yang salah." Demikian disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, saya tidak berpanjang lebar, kita perlu mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala makin memakmurkan hati kita dan memakmurkan hidup kita, memakmurkan ruh dan pemikiran kita, dan juga memakmurkan kita dunia dan akhirat dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan kabar gembira ketika acara dilaporkan pada guru mulia kita, acara malam pergantian tahun itu, ya, dilaporkan ke guru mulia, beliau sangat juga berkata, bagaimana orang-orang yang main bersyafis itu rumah api? Gimana orang main rumah api? Apakah mereka memisahkan diri dan benci? Tidak, mereka bersatu walaupun sipil. Maka berkira wajah beliau dengan cerah dan beliau berkata,
tauhid, yaqah tauhid, yaqah yajma wa terbit tauhid, terbit persatuan, terbit kemenangan, dan terbit hidayah. InsyaAllah semakin hari Jakarta semakin indah dan seluruh wilayah muslimin, saudara-saudara kita yang dari Singapura jauh-jauh datang ke sini, semoga Allah mengabulkan hajat mereka lebih dari yang mereka minta, dan kita semua yang hadir dan yang melihat menyaksikan melalui streaming website dari Majelis Rasulullah Al-Hadi, semoga juga diberikan rahmat dan keberkahan. Tadi kami datang dong, jangan mau lihat dari streaming doang. Ya, datang sekali di sini. Akhirnya streaming dan mati dan penasaran. Akhirnya dia 2 minggu yang lalu 19 Desember streaming di komplit. Kenapa? Karena jelek gambarnya. Bukan jadi gambar yang kebanyakan yang download. Dengan yang download jebol, turun, tidak kuat. Ya, mari ditambahi dengan power yang baru. Entah, belum ada laporan yang sampai kepada saya pengaduan tentang streaming yang kurang baik terlihat karena banyaknya yang mendownload dari dalam dan luar negeri. Hadirin yang memuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah, mengambil nama yang maha luhur, hadirkan seluruh wajahmu, hadirkan seluruh apa yang kau dambakan dan cita-citamu, serahkan pada Allah yang baik agar diberikan oleh Allah lebih dari yang kita minta, dan yang buruk agar dijauhkan oleh Allah SWT. Kita tidak tahu apa yang akan datang di masa depan kita, maka titipkan masa depan kepada yang maha membolak-balikkan keadaan, dan yang maha membolak-balikkan keadaan siap untuk dipanggil dan diseru. Faqul jami'an ya Allah, 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 ya
tunggu ayuh halatihah akhirah. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan mendapat kehinaan yang kekal. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kau jadikan kami hadir di majlis ini, dan kau jadikan kami mendengar doa-doa ini. Berarti kau sudah siapkan untuk memberinya. Itulah sangka baik kami. Dan kau bersabda, ana inda dhanni 'abdi. Aku bersama sangka hambaku. Kami menyangka kau mengampuni kami. Kami menyangka kau menyayangi kami. Kami menyangka kau mengabulkan hajat kami. Kami menyangka kau melimpahkan kemudahan pada kami. Itulah persangkaan kami. Maka jawablah janjimu, Ya Allah. Hak kami telah kami tunaikan. Tinggal kewajibanmu untuk menunaikan jawabannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sumpah setia hamba kepada Allah. Sumpah setia hamba kepada Allah. La ilaha illallah. Sumpah setia Allah pada hamba. Sumpah setia Allah pada hamba. La ilaha illallah al-azim al-alim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul Arsyil Azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat hak ala nahya wa namun wa namun insyaallah ta'ala amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya saya mohon doa karena besok masih harus melewati pengobatan dengan suntikan beberapa di alam. Dan hari-hari ini penyakit itu ganggu kembali. Saya mohon doa kepada saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian mendoakan agar kita sembuh. Dan karena kalau seandainya ringan, saya harapkan tentunya majlis-majlis juga tidak terkejauhan. Kalau saya begini, banyak majlis yang terkejauhan. Untuk malam Selasa kemarin juga hadir, malam Selasa 20 yang lalu maksudnya, dan malam Selasa yang lalu maksudnya, malam Minggu bisa di besok itu kami lakukan, lalu malamnya sorenya hari Rabu di Kuala Lumpur, lalu hari Kamis di Solo, lalu Jumat di Jakarta, insyaallah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Tidak lain menyebutkan ini semua agar didoakan agar selamat dalam perjalanan dari materi yang memuliakan Allah, ya, yang juga di tempat dilanjutkan agar memperhatikan keadaan di besok malam dan malam Kamis. Malam Jumat adalah berjalan, nanti saya hadir mungkin tidak. Selanjutnya doa penutup oleh sebelumnya Presidan
tadi dia membangun lalu doa untuk berupa talqin oleh guru kita yang tercintai Nabi Ja'far bin Muhammad Fadil Abbas, karena yang biasanya talqin dan menghati majelis ini kakak beliau yaitu Habib guru kita bin Muhammad Fadil Abbas, Habib gurunya Harunya luar negeri, dia mewakili adik beliau yaitu Habib Ja'far bin Muhammad Fadil Abbas yang mewakili dari negara di akhir majelis. Hadirin yang dimuliakan Allah, saudara bersudah, selanjutnya semangat untuk bulan yang akan datang, Maulid Akbar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله جامع شرف الدنيا والآخرة وسلف المصالح وقلب الزمان من سيد المرسلين مشايخنا وإلى يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجيب اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من عبادك طرفة عين ولا اقل من ذلك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.